Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Umawi Channel. Nah, di video pertama ini kita mau perkenalan dulu ya. Aku Linda Renawati dan saya Edo Hairul. Nah, kita nih kuliah di salah satu perguruan tinggi di Semarang. Salah satunya kalau aku dari UNES. Saya dari Universitas Diponegoro. Nah, di video pertama ini kita mau membahas soal kehidupan di UNES, terus biaya hidup di UNES, terus cara-cara masuk di UNES dan Undip maksudnya. Dua-duanya masuk. Terus tips and trik memilih jurusan sesuai passion kalian. Okay. Nah, ini ada pertanyaan nih dari beberapa teman-teman. Yang pertama, perkenalan terlebih dahulu ya mengenai Undip, tentang beberapa fakultas yang letaknya di mana. Nah, Undip ini sendiri teman-teman ada di Tembalang, di Semarang bagian atas ya Lin ya, kalau kita tahu. Nah, di Undip sendiri ada sekitar 13 fakultas, kemudian ada sekolah vokasi dan juga pasca sarjana. Dengan UNES gimana? Kalau di UNES tuh ada 8 fakultas. Fakultas. Ada ini sekolah vokasinya? Enggak ada. Enggak ada, langsung berarti ya. Oke. Nah, kalau aku sendiri itu dari jurusan Fakultas Hukum. Jadi angkatan 2016 dan konsentrasinya lebih ke hukum pidana. Kalau aku dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusannya pendidikan IPS. Jadi pendidikan IPS itu terpadu, dia nanti jadi guru SMP, kan di SMP ada IPA sama IPS. Kalau guru SMA bisa? Nggak bisa, soalnya dia terpadu. Ya oke guys, selanjutnya yang kedua seleksi masuk lewat jalur apa saja. Seperti halnya jalur-jalur pada umumnya, karena kita PTN, jadi seleksinya itu sama ya teman-teman. Jalurnya itu ada SNMPTN, SBMPTN sama SM. Nah, kalau aku dulu tuh keterima di UNES lewat jalur SNMPTN, jadi murni nilai rapor. Kalau Mas itu sendiri? Saya pun sama dari jalur SNMPTN. Mungkin mau nambahin juga ada yang namanya ujian mandiri ya Lin ya. Ujian mandiri itu paling terakhir, jadi ada SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri sama yang terakhir apa Lin? Jalur beasiswa. Prestasi ya? Prestasi. Iya, jalur prestasi. Terus ada perbedaan pengertian jalur seleksi. Nah, kalau SM sendiri itu emang murni dari nilai raport, 100% nilai raport. Jadi akumulasi raport dari semester 1 sampai semester 5 itu nilainya dikirim ke pusat untuk di apa ya? Ya, di apa ya? Diseleksi lah ya. Diseleksi. Terus yang SBMPTN itu lewat jalur tes ya, seperti UTBK, nanti datang ke setiap universitas, nanti kita sama-sama tes di sana. Seperti ya CPNS ya, nggak jauh beda. Terus kalau SM sama sih, sama-sama tes. Ya, bedanya kalau SM mungkin lebih dibebani di biaya SPI ya. Sama UKT-nya katanya tuh lebih mahal kalau yang SNMPTN. SNMPTN ya. Terus lolos jalur apa dan bagaimana tips and triknya? Mas Edi dulu deh. Oh, saya sendiri lolos jalur SNMPTN. Bagaimana tips and triknya? Sebenarnya ini sudah disosialisasikan ya ketika waktu SMA itu lewat jalur raport dari raport semester 1 sampai semester 5, dan itu kalau bisa jangan naik turun, tapi kalau bisa naik apalagi stagnan. Istilahnya jangan sampai ada turun anjlok banget gitu lah. Nah, itu nanti dibantu juga sama nilai ujian nasional juga, jadi nantinya akan membantu. Dan jangan lupa lihat untuk passing grade-nya ya, di setiap fakultas itu kemungkinan besar yang lebih keterima di mana. Gitu. Kalau Linda sendiri gimana? Kalau aku dulu, jujur aku udah nggak begitu terlalu kayak cari-cari info soal UNES, soal jurusan-jurusannya. Aku tuh langsung lihat brosurnya. Terus ada jurusan pendidikan IPS nih. Nah, aku kan bingung mau pilih jurusan apa. Kalau ke geografi takutnya terlalu sambilnya ke geografi tuh terlalu dalam dan aku tuh gak begitu suka. Nah, makanya aku pilih pendidikan IPS. Terus alhamdulillahnya tuh langsung keterima, padahal aku gak ngerti passing grade-nya berapa kuotanya berapa orang, kemudian
ada waktu itu ada ini nggak yang sama nggak? Ada yang mengambil jurusan IPS juga sama gitu? Oh, temanku Temen. pas apa Ya, SNPTN SNPTN. kebetulan waktu SNPTN tuh kayak teman-temanku gak ada yang ngambil jurusan sama kayak aku, tapi pas SBMPTN ada yang ngambil jurusan sama kayak aku, terus sekarang kita sekelas. Ada sekelas, tapi bukan pacar ya? Bukan, teman cewek aku. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Next, bagaimana nih biaya hidup di sana? Nah, ini yang paling sering ditanyain ya Lin ya. Ketika gimana nih dari UNES dulu yang katanya paling murah? Dari UNES tuh biaya hidupnya tuh menurutku sih paling terjangkau se Universitas Semarang ya guys. Mulai dari kosnya itu 3 juta itu udah dapet setahun. 3 juta? Terus? 3 juta ya itu kayak kamar mandi luar kayak gitulah seadanya yang 3 juta. Terus kalau yang cari deket kampus itu ada 5 juta. Terus kalau kalian udah bawa motor terus pengen cari kos-kosan yang sesuai dengan yang kalian inginkan kayak misal bersih, kamar mandi dalam kayak gitu itu ada sih, cuma yang jauh dari kampus kalian harus bawa motor. Kalau bawa motor jalannya jauh. Itu jadi jauh. Oke. Ada makanan ini nggak di sana? Oh, paling makanan. favorit ya, restoran atau apa gitu? Paling favoritnya itu ada, kalian pasti kalau belum pernah ke UNES tuh paling nggak tahu namanya Gudangan di pasar Kremping. Oke. Itu kayak itu semacam makanan, ada sayurnya, ada telurnya. 6.000 tuh udah dapat telur, udah dapat sayur, udah dapat nasi. Bayangin kalian 6.000 dapat makanan di Semarang dan itu udah pakai telur. Kalau di Undip gimana tuh? Kalau di Undip kita paling murah ya biasa lah, burjo ya, bubur kacang hijau itu udah paling murah. Kalian kalau pengen tahu nih bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau yang ini seperti apa Lin? Bentuknya? Seperti ini. Seperti ini, oke. Seperti itu teman-teman bentuknya. Terus ada yang murah lagi di sana? Ada yang murah lagi itu palingan kalian tuh harus masak. Nah, masak. Bisa itu di sana tuh ada kayak warung-warung sembako banyak, jadi itu tuh dia nyetok sayuran kayak ayam, tempe, telur, tahu, sosis kayak gitu-gitu. Pokoknya kalau kalian pengen irit ya masak gitu loh. Aku pernah tempe 3.000 itu bisa buat 2 hari. Jadi 2 hari itu aku makan tempe, bener-bener makan tempe goreng sama sambal. Semester 1 aku 100.000 itu bisa buat seminggu. Itu malah lebih. Itu aku masih bisa makan enak, masih bisa makan bakso, mie ayam, geprek 10.000. 10.000 ya? Oke. Kalau di sana tuh sebenarnya sama nih, cuman ya ada pembedaan sih antara ya yang mau di kafe, karena di sana malah ada anak panah juga, kan ada jendela juga. Tapi kebanyakan kalau mahasiswa organisasi kemudian lebih nyaman buat nongkrong. Oke, mungkin next. Next, tips and trick yang bingung memilih jurusan sesuai passion. Gimana mas? Dari mas Eki dulu. Kalau dari saya sendiri sebenarnya gini ya, ketika kita sudah masuk di SMA kan, jurusan IPS atau IPA sebenarnya itu paling modal besar gitu, kita bisa memilih passion kita di mana. Tapi kebanyakan yang dari anak-anak IPA itu justru lebih banyak masuk ke jurusan IPS. Misalkan anak IPA masuk di akuntansi gitu kan. Nah itu sebenarnya ya tidak masalah, tapi kalau bisa ranahnya tetap diprioritaskan. Misalkan kalau IPS paling ya lebih ke arah pemerintahan, fisip atau hukum, mungkin FEB gitu. Mungkin kalau dari Linda dari mana? IPS atau IPA? IPS. IPS ya. Kenapa sampai pilih ke pendidikan? Pendidikan IPS. Iya IPS. Karena aku mikirnya yang sejalur gitu loh. Nah makanya keterima kayaknya sih kayak gitu sih, kan aku jadi IPS terus aku milih IPS sendiri. Kalau misal IPA ke IPS kan itu kayak kuotanya kan didahulukan yang sejalur sama jurusan itu dulu gitu. Jadi kalau IPS ya mereka harusnya ke IPS, kalau IPA ke IPS itu yang didahulukan itu anak IPS dulu. Ya itu sekilas dari apa? Dari saya sama Linda, dari Undip sama UNES. Nah karena kalau lebih utamanya kalau bisa lebih dipersiapkan lebih matang ya Lin. Mungkin Linda mau ngasih info mengenai SNPTN, SBMPTN. Nah ini info ya buat teman-teman semua yang tahun ini pengen masuk ke perguruan tinggi. Jadi besok tanggal 8 April itu kan ada pengumuman
SNPTN yang daftar lewat jalur SNPTN. Nah, buat kalian yang belum keterima di jalur SNPTN itu masih ada kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya khususnya melalui UTBK. Jadi UTBK itu ujian tulis berbasis komputer. Pendaftarannya itu tanggal 2 sampai 20 Juni 2020. Pendaftaran UTBK sama SBMPTN itu waktunya sama. Tanggal 2 sampai 20 Juni 2020. Kemudian pelaksanaan UTBK-nya itu tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Nah, pelaksanaannya tuh biasanya tuh di Semarang. Misalnya nih kalian daftarnya di UNES atau Undip, pasti kalian tuh tesnya tuh di Semarang. Entah itu di kampus mana atau SMA mana, yang jelas itu di Semarang. Nah, kalau kalian mau UTBK itu kayak dipersiapkan mulai dari sekarang. Misal kalian mau nginep di mana, langsung mau calling sanak saudara kalian yang di Semarang. Kemudian yang pengumuman SBMPTN itu tanggal 25 Juli 2020. Nah, karena UTBK-nya itu masih lama, Juni, buat kalian tuh dipersiapin aja sih belajar yang rajin. Karena ini 100% murni dari tes kalian. Nah, itu tadi sedikit sharing-sharing dari kita tentang UNES Undip dan Semarang, sekitar UNES Undip. Jangan lupa pantengin terus Fauni Channel karena kita next time akan collab sama Universitas Brawijaya dan juga sama Universitas Gadjah Mada. Nantikan konten kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.